Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini saya akan membagikan sebuah argumentasi mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai kitab Kejadian pasal 3. Di mana di dalam kitab Kejadian pasal 3 ada sebuah ayat yang seringkali mengganggu logika, katanya seringkali mengganggu logika sebagian orang dan kaum skeptik, terutama juga para pengkritik-pengkritik Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab adalah mitos, Alkitab adalah fiksi. Mengapa demikian mereka bisa menyimpulkan? Karena di dalam kitab Kejadian pasal 3 ini ada hal yang di luar logika menurut mereka. Karena di bagian pasal ketiga ini, di mana ada ular yang bisa berbicara. Jadi bagi mereka yang tidak percaya Alkitab, yang seringkali meragukan Alkitab, bagi mereka ini adalah cerita sama dengan dongeng, yang di mana hewan itu bisa berbicara. Mari kita perhatikan ayatnya yang saya kutip di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan baik-baik, dari ayat ini ada hal yang seringkali mengganggu logika sebagian orang. Para pengkritik Alkitab, orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab, dengan mengatakan bagian ini adalah bagian dari cerita fiksi atau mitos. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat memberi sebuah pertanggungjawaban iman tentang ayat ini? Mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana kita memandang Alkitab dengan cara yang benar. Kita yang pertama harus menggunakan prinsip yang benar juga, yaitu dengan cara bagaimana? Biarkan bagian Alkitab menjelaskan bagian lain dari Alkitab. Hal ini senada dengan apa yang dicatat di dalam Pengakuan Iman Baptis 1689 dengan mengatakan demikian, kitab suci harus ditafsirkan, diterangkan kitab suci itu sendiri, yaitu satu bagian diterangkan oleh bagian lain. Karena itu semua pertanyaan tentang arti yang benar, nyata dan lengkap dari satu bagian kitab suci harus ditentukan oleh bagian yang lain yang sebanding dan lebih jelas. Maka dari itu pemirsa yang dikasihi Tuhan, untuk memahami Kejadian pasal 3 secara khusus tentang ular yang bisa berkata-kata atau ular yang bisa berbicara, kita harus melihat secara utuh Alkitab dengan melihat konteks dekat dan jauh dari Alkitab itu sendiri. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, secara fakta, ular bukanlah makhluk yang bisa berbicara. Namun dalam konteks ini, si ular ada dalam kuasa si iblis. Artinya apa? Ada peranan kuasa lain di balik si ular sehingga ia mampu berbicara. Siapakah yang berperan dalam hal ini? Tidak lain adalah si ular tua yang dikatakan dalam kitab Wahyu, yaitu iblis atau setan. Jadi ada unsur supranatural yang berperan di balik ular. Karena ular tidak memiliki kemampuan berbicara, kecuali ada unsur supranatural yang membuatnya berbicara. Tidak lain dari kuasa si iblis. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya dapat memberikan contoh lain mengenai hewan bisa berbicara oleh karena hal supranatural, yaitu keledai dari Bileam. Namun konteks keledai dari Bileam ini yang bisa berbicara ini oleh karena Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 22 ayat 28, di sana dikatakan demikian, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadamu? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Perhatikan baik-baik di sini, bahwa Allah membuka mulut dari keledai ini sehingga keledai ini bisa berbicara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bahwa kemampuan ular di Taman Eden ketika ia bisa berbicara oleh karena peranan dari kuasa lain di balik layar, yaitu siapa? Si iblis itu sendiri. Adakah hal yang dapat menguatkan bukti bahwa yang memampukan ular ini adalah iblis? Mari perhatikan, kita akan membangun sebuah argumentasi untuk membuktikan bahwa peranan yang membuat si ular ini bisa berbicara adalah iblis. Mari kita perhatikan, saya akan membangun sebuah argumentasi yang menguatkan bahwa ular bisa berbicara oleh karena peranan dari si iblis. Melalui apa? Melalui isi dari pembicaraan ular dengan Hawa. Perhatikan baik-baik, ular memutarbalikkan kebenaran.
membangun keraguan pada si Hawa. Iblis berdusta mengenai larangan yang Allah berikan. Kejadian 2 ayat 17, Tuhan sudah menegaskan demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun perhatikan, ular justru melakukan inversi firman Tuhan dengan mengatakan kalimat sebaliknya dalam Kejadian 3 ayat 4. Firman Tuhan katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan perkataan si ular ini. Perkataan dari si ular ini menunjukkan karakter dan sifat dari si iblis, yaitu pendusta. Inilah mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa iblis adalah pendusta. Alkitab katakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan baik-baik, di sini ada sebuah kalimat sejak semula, from the beginning. Tidak diragukan lagi, menunjuk pada sebuah peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Jadi Tuhan Yesus secara tidak langsung hendak menyatakan demikian, di balik sang ular yang dapat berkata-kata dusta, sebenarnya ada sosok evil, sosok iblis atau setan yang berperan di belakangnya, yang disebut sebagai bapa segala dusta. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab bukanlah sebuah catatan yang berisi cerita fiksi. Para pengkritik Alkitab yang mengatakan ini adalah cerita dongeng fiksi, mereka salah dalam menafsirkan ayat Alkitab. Mereka hanya mencomot satu ayat tanpa melihat kitab-kitab lain dalam Alkitab. Jika hal ini kita lakukan, kita pun akan gagal dalam memahami firman Tuhan atau ayat firman Tuhan. Maka dari itu, kita harus melihat Alkitab dengan diterangi kitab suci itu sendiri. Biarlah bagian Alkitab menjelaskan bagian kitab yang lain. Jangan lepaskan ayat itu dari kitab, konteks, dan latar belakangnya. Supaya apa? Supaya kita tidak memiliki penafsiran yang salah tentang firman Tuhan. Jadi, kisah ular yang bisa berbicara bukanlah sebuah bukti bahwa Alkitab adalah mitos atau fiksi. Ular dalam konteks Kejadian 3 dapat berbicara, itu oleh karena ada kuasa supranatural yang berperan di balik layar, yaitu iblis yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia, yang Yesus sebut juga sebagai bapa segala dusta. Demikian argumentasi yang dapat saya berikan mengenai ular yang dapat berbicara. Jadi Alkitab itu bukanlah mitos. Semua yang ada di dalam Alkitab dapat dipercaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.